Oke, selamat siang Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Pabajita dan Garawasa. Sebelum kita masuk pelajarannya, kita bacakan nama Karapata terlebih dahulu. Silakan semua tangannya beranjali, karena jaringannya tidak bagus. Saya yang mimpin ya. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nanti nilai UTS-nya saya kasih ke kalian masing-masing ya. Nanti dikasih tahu ke gurunya. Karena minggu depan baru kita mulai belajar tatap muka. Untuk besok kalian belajarnya tidak ikut belajar agama ya. Belajar agamanya kita mulai minggu depan, nanti kasih tahu ke guru dan kepala sekolahnya. Mulai hari Senin depan kita sudah mulai belajar tatap muka. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang yang namanya Pabajita dan Garawasa, yaitu kelompok umat Buddha. Kita kemarin belajar tentang kelompok umat Buddha. Kita sampai di sini kemarin. Kita sampai di bagaimana seorang Samanera mau melanjutkan menjadi biku. Nah, sekarang saya akan membacakan terlebih dahulu yang mulai dari sini ya, sila yang harus dijalani. Jadi kalau seorang samanera itu silanya, sila atau peraturan, kalau kita peraturannya berapa? Ada berapa peraturan kalau kita? Kalau umat awam itu ada berapa peraturannya? 5, yaitu Pancasila Buddhis yang selalu kita bacakan itu adalah peraturan untuk umat awam, untuk kita yang memakai baju biasa. Kalau samanera atau calon bante, itu silanya ada berapa? Dasasila, 10 sila, ditambah 75 Sekya Dhamma, ada 75 lagi, ditambah 15 peraturan tambahan. Jadi, untuk samanera dan samaneri itu peraturan yang harus dijalani ada 100 peraturan. Bandingkan kita. Kita cuma 5. Tetapi kalau samanera itu ada 100. Nah, kalau bante nanti lebih banyak lagi peraturannya. Nah, syarat untuk menjadi seorang bante atau menjadi biku dan bikuni beserta persyaratan pentabisannya. Nah, nanti kalau Hansen mau jadi bante berarti umurnya harus lebih dari 20 tahun. Tidak cacat fisik, tidak cacat mental, serta tidak dalam proses pengadilan. Dan juga tidak punya hutang. Jadi kalau mau jadi bante, kalian punya hutang, itu tidak boleh, hutangnya harus dilunasi dulu. Kalau hutangnya udah lunas, baru boleh jadi bante. Nah, kalau mau jadi bante, dari samanera mau jadi bante, harus ditabiskan minimal ada 4 orang biku tera. Biku tera ini adalah seorang biku yang sudah menjadi biku 10 tahun atau lebih dari 4 orang. Nah, 10 biku tera, 5 biku tera, dan 20 orang biku tera. Nah, ini adalah minimalnya ya. Bisa diikuti oleh 4, 10, 5, atau 20.
Nah, ditabiskan di dalam garis sima atau di sima. Sima itu adalah tempat khusus untuk mentabiskan para biku dan bikuni. Harus ada namanya yang mentabiskan itu adalah seorang guru. Ini adalah seorang guru atau acarya, itu adalah guru yang mengusulkan calon biku agar ditabiskan. Kemudian mengusul 3 pertanyaan yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama. Diajukan kepada sangha untuk disetujui. Setelah disetujui oleh para biku peserta, dapat dilaksanakan, yaitu pentabisannya boleh dilaksanakan. Jadi kalau kalian misalkan Hansen menjadi Samanera Hansen, umurnya sudah 20 tahun, lalu Hansen ditabiskan menjadi Bante, nanti ada 4 atau 5 orang yang mentabiskan, lalu Hansen diberi pertanyaan-pertanyaan. Apakah orang tuamu sudah menyetujui kamu menjadi biku? Nanti Hansen bilang sudah. Kalau sudah dilanjutkan. Terus apakah kamu punya hutang? Punya. Berarti kalau Hansen punya hutang, nggak jadi bantenya. Batal jadi bantenya. Nah itu. Jadi harus nggak punya hutang dulu. Terus nanti ditanya lagi, apakah kamu laki-laki? Kalau laki-laki berarti harus jawab, iya saya laki-laki. Kalau menjawab, enggak saya perempuan. Loh ini mukanya laki-laki kok perempuan, jadi nggak jadi lagi nanti kan. Seperti itu, ada banyak pertanyaan kalau mau jadi bante harus ditanyakan. Nah itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini adalah 4 syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan upasampada yang dilaksanakan oleh sangha. Pertama, kesempurnaan materi, kesempurnaan pasamuan, kesempurnaan batas, dan kesempurnaan pernyataan. Nah, orang yang sah menjadi bante itu kesempurnaan materi. Materi itu apa? Nanti ada pakai jubah, jubah khusus mau ditabiskan, terus ada mangkuk atau patanya. Kesempurnaan pasamuan, pasamuan itu nanti ada perkumpulan bante-bantenya itu. Kesempurnaan batas, nanti kalau Hansen, misalkan Hansen, Grace atau Frisia mau jadi bikuni, itu di satu tempat yang namanya sima, nanti dikelilingi, itu kalian di satu tempat itu ditabiskan. Tidak boleh keluar dari tempat itu ketika kalian belum selesai ditabiskan. Nanti kalian bisa cari di YouTube sendiri cara pentabisan biku dan bikuni. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti yang akan kalian tahu bagaimana berapa jumlah peraturannya. Anggota sangha dalam kehidupan sehari-harinya atau seorang pabajita dalam kehidupan sehari-hari di samping tidak menikah. Jadi kalau bante, bikuni, samanera, samaneri selama dia masih menjadi bante, selama menjadi sefu, selama menjadi lama, itu tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Dan wajib tinggal di wihara. Dan juga wajib mengikuti peraturan-peraturan biku yang disebut winaya. Jumlah peraturannya untuk laki-laki atau bante atau biku sama yang cewek, bikuni itu berbeda. Jumlah peraturan winaya untuk bante itu jumlahnya ada 227. Kita cuma 5. Mereka 227. Sedangkan untuk biksuni, ini untuk biksu ya, biku sama biksu, sudah tahu kan perbedaannya kemarin? Sudah tahu kan kalau biksu itu yang Mahayana, sefu itu biksu ya. Kalau bante itu biku, bante atau sefu ya. Kalau bante peraturannya 227. Kalau sefu yang laki-laki ya, sefu yang laki-laki itu jumlahnya 250. Tapi kalau yang cewek itu lebih banyak lagi. Kalau yang cewek 311. Bandingkan sama kita. Berapa bedanya? Banyak sekali bedanya kan. Jadi peraturan kita
masih enteng daripada peraturan mereka, lebih berat lagi. Mereka itu tidak boleh kencing di atas tanaman, tidak boleh kencing berdiri, tidak boleh makan lewat tengah malam. Banyak sekali peraturan-peraturannya. Kita masih kadang kalau laki-laki kencingnya berdiri kan, ya kan, ya nggak Hansen? Masih makan tengah malam, malam-malam lapar Indomie kan, malam-malam lapar Indomie. Terus kalau banteng nggak boleh. Terus juga kalau pas waktu hujan, para bante itu tidak boleh melewati rumput-rumput karena takut membunuh binatang-binatang yang ada di rumput-rumputan itu. Banyak sekali peraturannya. Terus kalau bante mau ceramah, peraturannya ada di situ di 227 sama 311 itu. Kalau ceramah, bante ceramah itu tidak boleh ceramah kepada orang yang sedang pegang senjata, tidak boleh. Tidak boleh ceramah kepada orang yang duduknya lebih tinggi, tidak boleh. Terus tidak boleh membunuh sedikit pun. Kalau kita kadang ada binatang, ada semut aja hajar. Ada nyamuk hajar. Tapi kalau bante itu tidak boleh. Kalau mereka itu tidak boleh. Maka dari itu peraturannya sangat-sangat lumayan berat. Maka dari itu kita harus juga kalau mau belajar berlatih menjadi samanera atau samaneri boleh ikutin pabaja samanera samaneri selama 1 minggu. Oh biasa nggak ada 1 minggu, 10 hari biasanya. Pas liburan akhir tahun. Oh bukan liburan akhir tahun, liburan kenaikan kelas. Biasa di Medan banyak, Kalau di Aceh itu tidak ada, kadang ada, kadang enggak. Kalau ada yang melaksanakan. Kalau kita karena jumlah anaknya enggak banyak, kalau kita mengadakan masih kerepotan, harus minimal kalau ada mau ikut itu 50 orang atau 40 orang yang ikut pabaja samanera samaneri itu. Tapi kalau kalian mau ikut nanti boleh digabungkan dengan yang lainnya. Itu. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada peraturan-peraturan lagi. Biku yang muda atau yang baru saja ditabiskan itu tidak boleh tinggal di wihara sendiri, harus tinggal sama gurunya, tinggal sama bante yang lebih tua. Nah, kalau biku muda ini mampu menjalani winaya atau mampu menjalani peraturan tadi yang jumlahnya banyak dengan baik selama 10 tahun atau 10 wasa, maka biku itu akan mendapatkan sebutan tera. Nah, tera ini tadi adalah bante yang sudah 10 wasa atau 10 tahun menjadi bante. Atau mahatera. Mahatera itu adalah seorang bante yang sudah melewati kebikuan selama 20 tahun. Misalkan ada Bante Hansen. Bante Hansen sudah 10 tahun jadi Bante. Nanti di belakangnya ada gelar Bante, misalkan Bante Hansen ini namanya Bante siapa Hansen? Bante Karuna misalkan kan. Bante Karuna Tera. Oh, itu. Kalau sudah 10 tahun berarti Tera gelarnya. Tapi kalau Hansen sudah Bante Hansen ini sudah 20 tahun lebih, maka nanti namanya Bante Karuna Mahatera. Itu namanya. Jadi kalau sudah 10 tahun, sudah 20 tahun akan mendapatkan gelar. Kalau lebih dari 20 tahun gelarnya atau 40 tahun, 50 tahun gelarnya tetap Mahatera. Mahatera itu adalah gelar tertinggi untuk Bante. Nah, jumlah anggota Sangha hingga saat ini masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan pertumbuhan umat Buddha di Indonesia. Tentu kurang tepat kalau umat Buddha yang menyukai kehadiran para biku, samanera, menghormati dan mendukungnya. Namun mereka belum mau mengikuti jejak para bante atau samanera. Nah, jadi jumlah bante bikuni, sefu di Indonesia itu tidak banyak. Makanya di wihara itu tidak
Di wihara kita nggak ada bante atau nggak ada sefu karena jumlahnya nggak banyak. Coba bayangkan di Aceh dan di Sumatera Utara jumlah bantenya nggak sampai 50 orang. Nggak sampai 50 orang. Tapi jumlah wiharanya ada sekitar 300 wihara lebih. Bah, coba bayangkan. 50 itu nanti ada yang sekolah, ada yang di luar negeri. Jadi jumlahnya nggak tentu lengkap 50, bisa 35, bisa 40. Jadi jumlahnya itu masih sedikit. Maka dari itu, jadi kita harus mengikuti jejak para bante itu, mengikuti. Kalau Hansen punya cita-cita pengen jadi bante, boleh. Hansen nanti setelah lulus SMP, lulus SMA, terus lulus kuliah jadi bante. Boleh. Frisia kalau mau jadi bikuni juga boleh. Grace kalau mau jadi sefu juga boleh. Jadi harus mengikuti peraturan-peraturannya, tinggal di wihara. Boleh pulang, boleh sekali-sekali boleh pulang. Tapi tidak di rumah selama 1 bulan nggak boleh. Di rumah paling beberapa hari, 3 hari, 1 minggu itu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Menjadi samanera atau menjadi biku bukan sebagai panggilan atau kodrat dari atas, tapi dapat diukur secara logika, berpikir bahwa menjadi samanera dan biku adalah pilihan. Artinya adalah diri kita sendiri yang memilih, saya mau jadi samanera selama 1 tahun, saya mau jadi bante selama 10 tahun, enggak masalah, saya mau mencoba. Yang penting asal mau mencoba itu tidak masalah, tidak masalah. Meninggalkan kehidupan tanpa rumah tangga, kenyataannya secara jujur tidak semua orang dapat melakukannya. Jadi semua orang itu tidak tentu sulit untuk menjadi bante karena tidak boleh menikah. Terus tinggalnya di wihara. Makannya cuma 2 kali. Jadi lumayan berat, apalagi dengan tugas-tugas yang diembannya, tugas-tugas menyebarkan dharma ke sana, keliling Indonesia, kemana-mana. Jadi banyak sekali tugas-tugasnya. Nah, kelompok masyarakat awam, kita sudah masuk ke kelompok masyarakat awam ya. Tadi kita sudah ke para bante, itu adalah pabajita. Sekarang kita masuk ke upasaka, upasika atau garawasa. Kelompok masyarakat awam itu meliputi umat Buddha yang tidak termasuk masyarakat pewiharaan atau tidak termasuk bante ya, meliputi umat Buddha. Mereka menempuh hidup berumah tangga atau upasaka kita semua ini adalah disebut umat awam. Dapat memiliki pekerjaan seperti berdagang, petani, bercocok tanam, guru, terus memiliki anak-anak, beserta memiliki kekayaan duniawi. Nah, kelompok ini terdiri atas namanya upasaka, upasika. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, upasaka itu laki-laki, upasika itu perempuan. Yaitu mereka yang telah menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu adalah upasaka, upasika. Serta melaksanakan prinsip-prinsip moralitas atau melaksanakan Pancasila Buddhis tadi. Nah, upasaka, upasika itu melaksanakan mempraktekkan Pancasila Buddhis dan juga 8 sila, 5 sila dan 8 sila. Yang saya katakan minggu lalu, hari Jumat. Ada 8 sila itu, kalau pas Ceit, Capgo, itu kalian kadang ada yang tadi kemarin Hansen bilang vegetarian. Tapi kalau boleh nanti kalian akan melakukan 8 sila ditambahi. Itu. Nah, secara harafiah upasaka, upasika itu artinya adalah siswa-siswi yang berjubah putih yang duduk di dekat guru. Hal ini berkenaan dengan mimpi Pertapakutama di hutan Urowela pada saat menjelang pencerahannya. Sewaktu masih menjadi seorang bodhisatwa, tentunya sebagai upasaka, upasika yang berbakti, mereka juga sebagai pelaksana dan penjaga Buddha Sasana. Nah ini,
tadi upasaka upasika. Kalian nanti kalau mau jadi upasaka upasika ya nanti kalian pasti akan di upasaka upasika membaca 5 sila, membaca perlindungan, terus membaca 8 sila. Nanti kalau sudah saatnya kalian akan melakukan itu ya di Wisudi. Nah, kita lanjutkan lagi. Syarat menjadi upasaka dan upasika. Ini kalian di buku paket juga ada ya. Kalian ini di buku paket di halaman berapa? Di halaman 57. Halaman 57. Oke, saya sekarang minta coba kepada Hansen untuk membacakan syarat menjadi upasaka dan upasika. Coba Hansen bacakan. Seorang yang ingin menjadi upasaka upasika harus datang ke vihara mempelajari ajaran Buddha. Setelah mengerti Dhamma lalu mendaftarkan diri untuk divisudi oleh biku. Pada hari yang disepakati, calon upasaka upasika datang ke vihara untuk menerima tisarana. Biku memberikan ikarat Pancasila untuk dijalankan agar mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan sejati. Setelah itu, biku memberikan pemberkahan dan juga nama Vitsuhi. Sejak saat itu, upasaka dan upasika baru mulai mempraktikkan 5 sila setiap hari. Ya, 5 sampai 8 sila. Oke, saya ulangi lagi ya. Syarat-syarat kalau misalkan Hansen, Grace, Frisia nanti menjadi seorang upasaka upasika. Nanti jadi kalau kalian nanti sudah menjadi upasaka upasika itu syarat-syaratnya seperti ini. Seseorang yang ingin menjadi upasaka upasika harus datang ke wihara, belajar dharma. Kalian kan sudah belajar dharma, ini juga belajar dharma. Karena masa pandemi saja kita nggak ke wihara kan, nggak belajar dhamma kan. Setelah mengerti dhamma, lalu mendaftarkan diri untuk diwisudi oleh bante, oleh suhu, oleh siapapun, yaitu oleh pokoknya pabajita ya, bukan garawasa ya. Pabajita itu oleh bante, sefu, samanera atau samaneri. Biasa yang mewisudi itu adalah bante atau sefu. Pada hari yang telah disepakati, calon upasaka dan upasika datang ke wihara untuk menerima 3 perlindungan. Itu kita datang ke wihara untuk meminta 3 perlindungan kepada bante. Jadi misalkan kalau kita mau mengadakan wisudi tisarana nanti kalau suatu saat nanti kalau pandemi sudah berakhir dan kita bisa mengundang bante, kita akan mengadakan wisudi tisarana massal. Jadi semua bisa melakukan wisudi tisarana secara bersama-sama. Jadi nanti biku memberikan ikrar Pancasila untuk dijalankan agar mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan sejati. Nah, setelah itu biku akan memberikan pemberkahan, kalian dipercikin air dan juga kalian nanti akan mendapatkan nama wisudi, akan mendapatkan nama Buddhis. Nah, sejak saat itu upasaka dan upasika baru mulai mempraktikkan 5 sila sampai dengan 8 sila setiap harinya. Setiap hari sih 5 sila, tapi kalau 8 sila itu yang saya katakan tadi, Ceit, Cabgo, tanggal 8 atau tanggal 23, tanggal 1, tanggal 15. Itu. Saya lanjutkan, Atangga Sila. Nah, ini Atangga Sila itu adalah 8 sila tadi ya. 8 sila tadi. Atangga Sila merupakan praktik latihan disiplin diri. Ada sebagian upasaka-upasika seumur hidupnya mempraktikkan Atangga Sila. Ada juga yang hanya mempraktikkan Atangga Sila pada tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22. Atau hanya 2 kali dalam sebulan, yaitu pada Ceit dan Cabgo. Yaitu biasa dikatakan kalau dalam bahasa Pali itu adalah hari Uposatha. Hari Uposatha itu artinya adalah masuk untuk berdiam, yang berarti kepatuhan kepada sila. Nah, kalian pasti tahu 5 sila kan? 5 sila itu dilarang membunuh,
dilarang mencuri, dilarang berbuat asusila, berbohong, dan dilarang minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Tapi 8 sila, apakah kalian tahu? Nah, sekarang coba kita cari tahu apa itu 8 sila. Coba dibacakan oleh Frisia dulu 8 sila ini. 8 peraturan yang terdapat dalam Atangga Sila adalah sebagai berikut. 1. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. 2. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Abramacharya Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari berbuat asusila. 4. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari berkata bohong. 5. Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. 6. Wikala Bojana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang salah, biasanya setelah jam 12 siang. 7. Nacagittawadita Wisukadasana Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusana Tanah Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan melihat pertunjukan, memakai kalung bunga, perhiasan, wangi-wangian, dan kosmetik untuk menghiasi dan mempercantik diri. 8. Ucasayana Mahasayana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Ya, terima kasih Prisya sudah membacakan. Jadi itu tadi adalah 8 sila. 8 sila. Saya ulangi ya. Ini tadi yang panatipata ya. Panatipata itu kan bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Pasti sudah tahu kan? Adinadana, mengambil barang yang tidak diberikan. Abramacharya, yaitu menghindari perbuatan asusila. Musawada, yaitu berbohong. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana, yaitu menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Terus yang keenam ini ya, ini sudah berbeda dari 5 sila tadi. Ini adalah sila tambahan. Wikala Bojana, yaitu makan ketika sebelum jam 12 siang. Setelah jam 12 siang tidak boleh makan lagi, hanya boleh minum. Lalu yang ketujuh, Nacagittawadita Wisukadasana Malaganda Wilepana Dharana Mandana Wibusanatana. Artinya kita dilarang atau menghindari menari, tidak boleh menari, tidak boleh menyanyi, tidak boleh bermain musik, tidak boleh melihat pertunjukan, tidak boleh pakai kalung bunga, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai kosmetik untuk mempercantik dan memperindah diri. Itu kalau kalian melaksanakan 8 sila ya. Ini yang ke-8, Ucasayana Mahasayana. Menghindari tempat tidur yang mewah dan tinggi. Misalkan pakai kasur yang tebal sekali. Itu tidak boleh. Pakai kasur berlapis emas. Mana boleh. Itu tidak boleh ya. Makanya ini 8 sila. 8 sila itu yang terpenting kita tidak makan lewat jam 12 siang. Oke, saya lanjutkan. Di Indonesia, khususnya, yaitu karena para biku tidak dapat bergerak dalam urusan duniawi, misalkan menikahkan dan mengambil sumpah, oleh karena itu, sekelompok upasaka-upasika telah mengabdikan diri tanpa pamrih pada Triratna atau Tiratana, mengabdi menyantuni umat dalam kegiatan keagamaan. Contohnya seperti saya,
Mereka mendapat penghormatan sebagai pandita. Pandita dalam bahasa Pali disebut sebagai orang bijaksana yang biasanya disebut dengan pandit. Sebutan untuk pandita laki-laki ialah romo atau bapak. Sebutan untuk pandita wanita itu adalah ramani, artinya ibu. Makanya kalau kalian panggil saya bapak juga nggak apa-apa, panggil saya romo juga nggak apa-apa. Gelar pandita adalah gelar fungsional yang menunjukkan wewenang dan kewajibannya dalam melayani umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Pandita dalam organisasi Buddhis terdiri dari 2 jenis. Pandita yang bertugas memimpin upacara dalam agama Buddha disebut Pandita Loka Palasraya, atau pandita yang memberikan ceramah dhamma disebut Pandita Dhamma Duta. Nah, umat awam tadi dibagi berdasarkan pada tingkatan pengabdian. Seorang umat awam yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melakukan upacara, yaitu melalui upacara Tisarana. Tisarana ini sekarang hanya berlaku bagi umat Buddha yang kanak-kanak. Nah, kalian, seperti kalian kan belum di Tisarana, kalian nanti diawali dengan di Tisarana dulu. Setelah kalian di Tisarana, lalu kalian nanti di Pancasila, membaca Pancasila Buddhis di depan Bante. Kalau sudah di Pancasila, maka setelah itu kalian akan mengikrar yang namanya upasaka, upasika. Setelah itu nanti kalian menjadi upasaka dan upasika. Oke, untuk membantu tugas-tugas sangha, menyebarkan cinta kasih dan dhamma, ataupun tugas-tugas sosial di masyarakat, maka dari sejumlah upasaka upasika ini dipilih, diangkat menjadi pandita. Nanti kalau Hansen pandai dalam agama Buddha, Hansen jadi juga pandita. Frisya juga jadi pandita. Grace juga boleh jadi pandita, itu juga boleh. Nah, orang yang menjadi pandita itu ada beberapa pertimbangan. Dia memiliki keyakinan kuat, memiliki sila yang baik, dan memiliki bakti dalam pengetahuan dharma. Nah, seorang pandita ada juga jenjang-jenjangnya, seperti Bante tadi. Kalau Bante kan ada Tera dan Mahatera. Kalau pandita, ada namanya pandita muda, atau biasa disebut dengan upasaka bala anu pandita. Dan juga pandita madya, upasaka anu pandita, dan juga ada pandita penuh, upasaka pandita. Nah, untuk memberikan penghormatan kepada para upasaka, upasika maupun kepada pandita yang sangat berjasa, biasanya mereka mendapatkan sebuah gelar kehormatan yang disebut sebagai Maha Upasaka atau juga Maha Upasika, atau juga ada lagi nanti Maha Pandita. Nah, ini yang paling terakhir ya, sedikit. Jadi Grace nggak usah baca ya Grace, karena cuma sedikit. Bagi upasaka upasika yang sudah mendapat mandat kepercayaan sebagai pandita, mereka harus lebih memperdalam ajaran Sang Buddha dan juga melaksanakannya. Mereka wajib menjalankan pandita sila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka wajib menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar dapat menjadi panutan umat Buddha. Nah, itu tadi adalah yang kita pelajari sama minggu yang lalu tentang Garawasa dan Pabajita. Ini di rangkumannya coba kalian lihat ya. Kelompok masyarakat kewiharaan atau biasa disebut dengan Pabajita itu adalah biku, bikuni, samanera, samaneri. Atau kalau kelompok masyarakat awam itu biasa disebut Garawasa, yaitu upasaka dan upasika seperti kita. Itu adalah Garawasa dan Pabajita. Oke, ini yang kita pelajari selama 2 minggu tentang Garawasa dan juga
Pabajita, tentang Pabajita dan Garawasa. Coba kalau kalian ada pertanyaan, coba kalian tanyakan dulu tentang Garawasa dan Pabajita. Setelah itu nanti kita minggu depan setelah kita masuk ke tatap muka kita akan belajar tentang Pancasila Buddhis. Silakan coba kalian tanyakan, Hansen, Grace, Prisya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Romo. Ya. Sasana pula apa, Romo? Hah? Sasana pula. Halaman berapa itu? Coba lihat. Yang ini, Romo. Yang penjaga Buddha Sasana pula. Nomor halaman. 57. 57. Oke, Sasana pula di mana Hansen? Oh, ini penjaga Buddha Sasana pula. Oke. Ini bukan Sasana pula ya, Hansen. Buddha Sasana. Pula ini kan bahasa Indonesia, Hansen. Di sini kan, saya bacakan dulu ya. Tentunya sebagai upasaka, upasika yang berbakti, mereka juga pelaksana dan penjaga Buddha Sasana. Pula itu Buddha Sasana juga. Pula itu seperti juga ya. Buddha Sasana. Ada yang tahu Buddha Sasana itu apa? Sebelum saya kasih tahu kepada kalian. Ada yang tahu apa Buddha Sasana? Enggak tahu? Saya jawab ya, apa itu Buddha Sasana. Tapi saya minum dulu ya. Buddha Sasana itu adalah ajaran Sang Buddha. Atau biasa juga kita sebut sebagai Buddha Dharma. Atau juga sebagai Dharma. Itulah disebut Buddha Sasana. Sebagai penjaga ajaran Sang Buddha. Kenapa kok disebut sebagai upasaka, upasika, bante sebagai penjaga Dharma atau penjaga Buddha Sasana? Karena kalau tidak kita sebarkan ajaran Sang Buddha, nanti ajaran Sang Buddha bisa hilang juga kan? Bisa hilang juga. Makanya itu ada peran sebagai seorang penjaga Buddha Sasana. Penjaga Buddha Sasana itu bukan menjaga itu ya, bukan menjaga itu ya, tapi menyebarkan dharma. Jadi penjaga Buddha Sasana itu adalah penyebar dharma. Oke, sudah tahu? Ada pertanyaan lagi? Hansen sudah mengerti? Sudah? Minggu depan kalau berarti kita minggu depan akan mulai ulangan harian. Silakan kalian belajar itu ya minggu depan. Karena ini kan pelajaran kita sudah selesai tentang Garawasa dan Pabajita, tentang kelompok umat awam. Jadi nanti kita akan mulai masuk, kalian masuk kelas, kalian langsung ulangan harian. Kalian masuk kelas akan langsung ulangan harian. Ya. Nilai UTS-nya sudah ada, silakan nanti kalian kasih tahu kepada gurunya sebelum saya masuk ke sekolah kalian. Apakah dari Pabajita dan Garawasa ini kalian ada pertanyaan tentang apa yang kita pelajari tadi? Dan minggu yang lalu kita belajar materi ini 2 minggu ya. Ini adalah pelajaran tentang Garawasa dan Pabajita, kelompok umat Buddha. Kelompok umat Buddha itu dibagi secara garis besar ada 2, yaitu Pabajita dan Garawasa. Nah, sebagai tugas untuk kalian, daripada nanti kalian ulangan hariannya di sana agak kesusahan, jadi silahkan kalian kerjakan nanti kalau kita sudah masuk di kelas, sudah tatap muka, ini akan kita bahas. Jadi silakan kalian kerjakan ini. Di halaman 61 ada di pilihan ganda. Pilihan gandanya ada 5 dan juga ada urean. Ureannya ada 2. Soal urean kedua ada 5. Soal urean ketiga ada 5. Silakan kalian kerjakan. Mulai dari sekarang, nanti hari Rabu akan kita bahas. Sebelum saya akhiri, apakah kalian ada pertanyaan? Romo, berarti besok kita pakai Zoom lagi? Besok enggak. Cukup besok libur ya, karena kalian kan cuma 40 menit dan kita sudah 1 jam.
belajarnya dan kita sudah materi kita di semester 1 pun sudah mau habis, jadi kita bisa santai-santai. Kalian kerjakan dulu ini, hari ini sama besok ya, besok juga boleh kalian kerjakan ini. Jadi kalian besok bilang sama gurunya, hari Kamis masih tidak belajar. Jadi belajarnya mulai hari Rabu, tapi kalian ada tugas, mengerjakan tugas hari Kamis ya. Jadi hari Kamis ini kalian kerjakan saja di sekolah juga boleh, waktu kalian belajar agama Buddha, ini boleh kalian kerjakan. Jadi nanti hari minggu depan saya akan ke sana. Oke, silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan? 15 soal berarti ya. Kalian tulis soalnya ya. Kalian tulis soalnya semua 15. Silakan kalian cari jawabannya dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Hansen ada pertanyaan? Frisya ada pertanyaan? Grace ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, kita foto dulu. Foto dulu. Silakan hadap ke kamera masing-masing. Silakan hadap ke kamera masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Tunggu ya. Kelas 7 bulan 11. Oke. Sudah. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Silakan beranjali. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Namo Sanggaya. Sabi sata bawantu suwitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Akhir kata, selamat sore. Namo Buddhaya. Sudah? Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita akhiri pelajaran kita 3, 2. Nanti tayang di YouTube ya. 3, 2, 1.